Assalamualaikum Sobat Kismis, jumpa lagi di Kisah Mistis. Semoga, Sobat Kismis sekalian selalu sehat walafiat, bahagia lahir dan batin, lancar rezekinya dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Sobat Kismis, terima kasih yang tak terhingga, bila mana berkenan untuk subscribe, like, komen, dan share. Baiklah sobat, yuk kita simak kisahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semakin larut, jam sudah menunjukkan pukul 11:02. Suasana ruang rawat inap pasien bedah tampak lengang. Aku mencoba untuk tetap terjaga, meski sebenarnya rasa kantuk itu terus menggelayuti mata. Di sini, aku hanya jaga bertiga, dengan 2 perawat senior. 1 perawat sedang pergi keluar, sementara perawat senior yang satunya lagi sedang istirahat. Ini kali pertama aku kebagian shift malam selama PKL di rumah sakit. Tak banyak pasien yang dirawat di ruang ini. Hanya ada 3 pasien di ruang Dahlia 3, dan 1 pasien di ruang Lili 2. Sementara ruangan lainnya kosong. Mataku akan terpejam, ketika seorang perempuan berwajah pucat datang menghampiri. Sejenak aku memperhatikan wajah perempuan itu. Sepertinya aku pernah melihat dia, tapi entah di mana. Atau mungkin, dia salah satu keluarga pasien. Ada yang bisa dibantu, Mbak? Perempuan itu menatapku dengan tatapan kosong. Raut kesenduan terlihat jelas di wajah pucatnya. Tolong. Keluarganya dirawat di mana, Mbak? Pandanganku mengarah ke ruangan yang ditunjuk perempuan pucat itu. Aku mengernyit, seingatku tidak ada pasien yang dirawat di ruangan itu. Dan hingga saat ini, belum ada kiriman pasien baru dari IGD atau ruang manapun. Belum sempat aku menanyakan lagi, perempuan itu sudah pergi menuju ruangan yang tadi dia tunjuk. Aku berniat membangunkan Bu Farida, namun, segera kuurungkan niatku, karena beliau kelihatan lelap sekali. Akhirnya, kuikuti saja langkah perempuan tadi yang menuju ruang Lili 3. Kalau keadaannya benar-benar darurat, baru kubangunkan Bu Farida, pikirku. Udara dingin seketika menguat saat aku membuka pintu ruangan. Ternyata benar, di ruang Lili 3 memang ada seorang pasien perempuan dengan selang oksigen yang terpasang di hidungnya. Namun, ada satu hal yang mengganjal, kapan pasien baru ini masuk? Aku terkesima ketika melihat pasien yang terbaring lemah di bangsal nomor 4 itu. Wajahnya sama persis dengan yang meminta tolong di ruang perawat tadi. Lagi-lagi ada kejanggalan di sini. Keadaan perempuan itu terlihat begitu lemah. Tubuhnya dipasang berbagai alat medis. Mana mungkin dia bisa berjalan sampai ke depan? Tubuhku seketika menegang saat kedua mata perempuan itu mendelik ke arahku. Lalu, entah bagaimana, dia tiba-tiba sudah berdiri di depanku. Kepalanya berputar, menimbulkan suara kerak yang begitu nyaring di pendengaran. Aku memekik. Kakiku mendadak tidak dapat digerakkan. Tolong! Tolong! Aku merapal doa dan ayat Quran yang kubisa. Tapi, semua terasa percuma, karena sejak tadi kalimatku hanya berputar di lafaz yang sama. Tolong. Perempuan itu kembali berucap minta tolong.
Kepalanya berputar lagi. Kali ini tidak menimbulkan suara, melainkan mengucurkan darah yang seketika membanjiri tubuhnya. Aku memejamkan mata dan berteriak sekencang-kencangnya. Tolong! Tolong! Neng, Neng. Perlahan aku membuka mata ketika mendengar ada suara seseorang memanggil. Seorang lelaki tua telah berdiri di sebelahku. Neng, kenapa teriak-teriak? Tadi, Pak, ada. Sudah. Lebih baik Neng cepat keluar, biar Bapak antar ke depan ya. Seperti mengerti apa yang telah terjadi padaku, lelaki tua yang ku tahu adalah keluarga salah satu pasien itu, mengantarku ke tempat ruang perawat. Sempat kulihat sekilas, bibir Bapak itu berkomat kamit. Mungkin sedang membaca doa atau ayat-ayat Al-Quran. Yang menjerit-jerit tadi siapa Al? Itu suara Bu Farida. Ternyata beliau sudah bangun. Sementara Bu Yuni belum kembali sampai sekarang. Padahal beliau hanya mengembalikan tabung oksigen yang tadi sore dipinjam di ruang PPOK. Seharusnya beliau tidak selama ini. Iya, Bu. Aku terpaksa berbohong. Karena tak ingin Bu Farida khawatir atau merasa takut. Ya sudah. Kamu istirahat dulu sana, nanti gantian sama Bu Yuni. Biar jam 2 nanti kita kuat sampai pagi. Aku masuk ke kamar khusus istirahat para perawat. Ku hembuskan nafas beratku. Sejujurnya aku masih syok dengan kejadian tadi. Tanganku masih gemetar sampai sekarang. Seluruh persendianku masih terasa lemas. Belum surut rasa takutku, tiba-tiba kembali dikejutkan oleh suara TV yang volumenya kencang sekali. Hanya ada satu kamar yang ada TV-nya di sini, yaitu kelas 1. Kamar kelas 1? Bukankah di sana tidak ada pasien? Lalu, tubuhku kembali menegang. Ruangan ini berada tepat di samping ruang Dahlia kelas 1. Teringat obrolanku tadi siang dengan Dewi, teman sekelompok yang sudah lebih dulu pernah kebagian shift malam di sini. Pokoknya kamu hati-hati saja, pas jaga malam di sini, suka ada yang usil. Usil gimana maksudnya? Ya, gitu pokoknya. Kamu banyak doa saja. Jangan suka melamun, jangan kaget kalau ada TV bunyi sendiri. Atau ada yang ketuk-ketuk pintu. Padahal gak ada orang. Terus, obrolan kami terjeda karena harus pergantian shift. Meski awalnya aku tidak percaya dengan perkataan gadis Tambun itu, nyatanya aku sekarang mengalami lebih dari yang ia katakan. Lagi. Aku membuktikan ucapan Dewi tadi siang. Ada yang mengetuk pintu di luar. Aku tidak ada keberanian membukanya. Kalau ternyata tidak ada siapapun di luar sana, itu masih mending. Tapi, bagaimana kalau yang mengetuk pintu itu ternyata perempuan berwajah pucat yang membawaku ke ruang Lilit 3 tadi? Ketukan itu terdengar lagi. Alma? Aku menajamkan pendengaranku. Alma? Ternyata benar ada yang memanggilku. Itu seperti suara Bu Farida. Kembali ku hembuskan nafas lega. Aku bergegas membuka pintu. Ternyata perkataan Dewi benar. Tidak ada siapapun di luar. Bulu kuduku kembali meremang. Saat aku akan kembali masuk, mendengar suara pintu ruang Lili 2 terbuka. Kenapa Al, gak bisa tidur?
Tanya Bu Yuni. Ternyata beliau sudah kembali. Bu Yuni membuang botol bekas infus ke tempat sampah khusus buat barang bekas medis. Sepertinya, Bu Yuni habis mengganti infus pasien di ruang itu. Iya Bu, banyak nyamuk. Tentu saja itu hanya alasanku. Padahal aku sedang menahan ketakutanku setengah mati. Aku melangkah menuju toilet, tapi Bu Yuni menghentikanku. Beliau bilang, di toilet ada Bu Farida. Tunggu. Kalau Bu Farida ada di kamar mandi? Lalu, siapa yang berdiri di samping Bu Yuni? Aku terkesiap saat tiba-tiba perempuan yang ada di samping Bu Yuni melirik ke arahku. Wajahnya pucat, matanya merah menyala. Perempuan itu menunjukkan seringai mengerikan. Kemudian, semua berubah menjadi gelap. Esok paginya, aku membuka mata, mengedarkan pandangan ke sekeliling. Ternyata, aku sudah ada di asrama. Terdengar suara beberapa orang yang mengobrol di luar. Aku mengatur nafas yang masih terasa berat. Sederet rentetan kejadian semalam berkelebat memenuhi kepala. Lalu aku mulai mengingat hal apa yang sudah kulakukan sebelum beraktivitas di rumah sakit. Pagi itu, lingkungan rumah sakit digegerkan dengan penemuan mayat perempuan di perkebunan warga. Mayat itu dibawa ke kamar jenazah yang letaknya tepat di samping gedung asrama ini. Siangnya, sebelum mayat itu dibawa ke rumah sakit besar di kota untuk diotopsi, aku, Oci dan Sri Iseng masuk ke kamar jenazah untuk melihat mayat itu. Seorang perempuan muda berhidung mancung, terbaring kaku dengan kondisi sangat mengenaskan. Ada luka yang mulai membusuk di lehernya. Sepertinya perempuan muda ini meninggal karena dibunuh. Alma. Sri tergopoh menghampiriku yang masih terbaring di atas kasur tipis. Wajah gadis berkacamata itu terlihat panik dan ketakutan. Ada apa? Itu si Oci Al. Dia bengong aja di tempat jemuran. Gue ajak dia balik ke sini, diem aja. Tatapan matanya kosong. Ayo, tolongin. Gue takut. Aku mengusap wajah. Ya Allah. Ada apa lagi ini?